Halo guys, jumpa lagi bersama Ansipara. Kimetsu no Yaiba adalah anime atau manga yang menceritakan pertarungan antara pembasmi iblis melawan iblis. Setiap karakter memiliki keunikan tersendiri meskipun kekuatan dari teknik pernapasan itu sama. Kali ini Ansipara akan membahas karakter-karakter terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba. Namun sebelum itu saya ingatkan bahwa pembahasan ini berisi spoiler guys. Bagi kalian yang hanya mengikuti animenya dan tidak ingin kena spoiler, ya silakan tentukan sendiri mau lanjut apa cabut. Oke, langsung ke pembahasan. Berikut 10 karakter terkuat di Kimetsu no Yaiba versi Ansipara. Sepuluh. Kamado Tanjiro. Sebagai tokoh utama, rasanya akan aneh jika tidak memasukkan nama Tanjiro dalam daftar. Seiring berjalannya cerita, Tanjiro menjadi semakin kuat dan mampu bertarung lama dengan para iblis bulan. Tanjiro merupakan salah satu dari beberapa karakter yang selamat hingga perang puncak berakhir. Saat melawan Akaza, Tanjiro bahkan bisa bertarung tanpa mengeluarkan hasrat membunuh. Hal itu membuat ia bisa memberikan serangan batin ke Akaza dan mengingatkan Akaza dengan masa lalunya. Yang menarik juga, Tanjiro tampaknya adalah alasan utama kenapa para Hashira mulai memiliki Demon Slayer Mark. Itu adalah tanda unik yang setiap aktif bisa memperkuat penggunanya. Tanjiro juga sudah bisa merubah pedangnya menjadi berwarna merah, serta dapat menguasai teknik pernapasan matahari yang merupakan teknik pernapasan terkuat. 9. Tomioka Gyu. Tomioka Gyu adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan air. Gyu adalah murid dari Urokodaki atau senior dari Tanjiro yang sama-sama pernah menjadi murid mantan pilar air tersebut. Tidak hanya menguasai 10 teknik pernapasan air, ia bahkan menciptakan teknik ke-11 yang ia kembangkan sendiri. Dalam animenya, kekuatan Tomioka Gyu sudah cukup sering diperlihatkan. Ia pernah mengalahkan seorang iblis yang bahkan tidak bisa ditebas Inosuke dengan sekali tebas layaknya memotong tahu. Ia juga bukan tandingan 12 iblis bulan peringkat bawah. Seperti saat melawan Rui, iblis bulan bawah peringkat kelima yang dengan mudah ia kalahkan. Saat perang puncak, ia bersama dengan Tanjiro mampu mengalahkan Akaza, iblis bulan atas peringkat ketiga yang telah membunuh Kyojuro Rengoku. Tomioka juga berjasa besar atas kematian Kibutsuji Muzan pada perang akhir. Dan dia bersama Shinjugawa Sanemi adalah Hashira yang masih tersisa. 8. Sanemi Shinjugawa. Sanemi Shinjugawa adalah seorang pilar yang menggunakan teknik pernapasan angin. Sama seperti Gyomei dan Muichiro, mereka adalah 3 sosok yang bisa membunuh iblis sebelum mereka memperoleh pedang Nichirin. Keunikan Sanemi adalah darahnya. Darah Sanemi berpotensi memabukkan iblis. Artinya, jika ia terluka, maka iblis yang dilawannya bisa menjadi lemah. Bahkan Kokushibo, iblis bulan peringkat pertama, hampir terpengaruh oleh darahnya. Tak heran jika tubuh Sanemi penuh dengan bekas luka. Meskipun demikian, Kamado Nezuko yang pernah dihadapkan dengan darah Sanemi tak terpengaruh sedikit pun. Sanemi adalah sosok orang yang keras dan brutal. Ia tidak ragu menghalalkan segala cara untuk bisa mengalahkan iblis. 7. Tokito Muichiro. Tokito Muichiro adalah seorang pilar termuda yang baru berusia 14 tahun. Teknik pernapasannya adalah pernapasan kabut. Kemampuan pernapasan kabut ini ia dapatkan dari pengembangan pernapasan angin. Kabut yang ia gunakan dapat membuat musuh-musuhnya terkecoh dan sulit memprediksi gerakannya. Sebelum bergabung dengan organisasi pembasmi iblis, Muichiro sudah pernah membunuh iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin.
Dia bahkan hanya butuh 2 bulan untuk diakui sebagai seorang pilar. Meski masih muda, Muichiro sangatlah kuat. Ia bahkan pernah melawan iblis bulan atas sendirian. Gyoko, seorang iblis bulan atas peringkat kelima ini, berhasil dibunuh Muichiro seorang diri ketika di desa para pembuat pedang. Selain itu, dia juga sangat berjasa atas kematian iblis bulan atas peringkat pertama, Kokushibo. 6. Gyomei Himejima. Gyomei Himejima adalah pembasmi iblis terkuat di generasi Tanjiro. Ia adalah mantan biksu yang mengurus anak-anak yatim. Himejima merupakan Hashira yang menggunakan teknik pernapasan batu. Senjatanya adalah kapak dan bola besi berduri yang sangat berat dan besar. Meskipun dia buta, namun ia bisa menyerang lawannya baik dekat maupun jauh dengan akurat. Saat masih kecil, ia mampu membunuh seorang iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin. Dia bahkan membunuh si iblis dengan menghajar kepala makhluk itu terus-terusan, hingga matahari terbit dan membakar sang iblis. Meski begitu, Himejima yang kekuatannya sudah ditingkatkan oleh Demon Slayer Mark pun tak bisa melawan Kokushibo seorang diri. Ia harus dibantu dengan Sanemi, Muichiro, dan Genya untuk bisa mengalahkan iblis bulan peringkat pertama tersebut. 5. Akaza. Akaza adalah iblis bulan atas peringkat ketiga. Ia adalah orang yang telah membunuh Kyojuro Rengoku pada movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Sebagai ahli bela diri tangan kosong, Akaza benar-benar sulit ditaklukkan karena ia bisa mengantisipasi lawan yang menyerangnya dengan hasrat membunuh. Dalam pertarungan melawan Giyu dan Tanjiro, Akaza bahkan hampir berevolusi menjadi seperti Muzan yang tidak bisa mati jika dipenggal. Ia dapat terus bertarung meski kepalanya sempat terpenggal. Untungnya Akaza mengingat masa lalunya yang kelam dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Kalau tidak, dia berpotensi bisa membunuh Giyu dan Tanjiro yang sudah terluka cukup parah. 4. Doma. Sebagai Upper Moon Rank 2, Doma memiliki kekuatan yang melebihi Akaza. Dia memiliki banyak teknik bertarung yang bisa membuat dia mengungguli banyak musuh tanpa perlu membahayakan dirinya. Racun standar bunga wisteria pun tak mempan baginya. Karena itu, dia berhasil membunuh kakak beradik Shinobu Kanae, si pilar bunga, dan Shinobu Kocho, si pilar serangga. Doma memiliki sifat yang ramah, karismatik, dan penuh perhitungan, namun sangat menjengkelkan. Hal ini karena dia digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki emosi. Saat menghadapi Inosuke dan Kanao, Doma benar-benar mendominasi pertarungan. Untungnya pengorbanan Shinobu memberikan racun fatal untuk Doma, yang memberi peluang bagi Kanao dan Inosuke untuk mengalahkannya. 3. Kokushibo. Kokushibo adalah saudara kembar dari Yorichi. Ia sudah ratusan tahun menjadi Upper Moon peringkat pertama. Kokushibo merupakan iblis pertama yang menggunakan teknik pernapasan seperti pembasmi iblis. Teknik pernapasannya adalah pernapasan bulan. Pernapasan ini dinilai hampir setara dengan pernapasan matahari. Dalam pertarungan, Kokushibo sangatlah kuat. Butuh 3 orang sekelas Hashira untuk dapat mengalahkannya. Himejima, Sanemi, Muichiro adalah Hashira terkuat di Kimetsu no Yaiba. Ditambah lagi Shinazugawa Genya yang pernah mengalahkan iblis bulan atas keempat bersama dengan Tanjiro, Nezuko, dan Kanroshi. 2. Ibutsuchi Muzan. Ibutsuchi Muzan adalah karakter terkuat di Kimetsu no Yaiba saat ini. Sebagai iblis asli, Muzan hidup paling lama dengan iblis lain. Dia bisa menjadikan manusia menjadi iblis dengan memberikan darahnya. Muzan tak bisa dibunuh dengan dihancurkan kepalanya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Muzan adalah membuat dia terbakar sinar matahari. Hingga manganya tamat, Muzan diperlihatkan memiliki 4 tubuh. Yang pertama adalah saat bertemu dengan Tanjiro,
Yang kedua saat pemanggilan para iblis bulan bawah. Dua momen itu sudah ada dalam anime season satunya guys. Tubuh ketiga adalah tubuh versi dia bertarung. Dan terakhir adalah tubuh dengan wujud bayi raksasa yang muncul saat Muzan mendekati ajalnya. Dalam pertarungan akhir, Muzan mungkin bisa selamat dan menang jika dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Hal itu karena obat atau racun dari Tamayo yang membuat dia tak bisa bertarung maksimal. Racun Tamayo ini dibuat bersama Shinobu Kocho, si pilar serangga, sebelum pertarungan akhir. Racun ini memiliki efek yang berlapis yang membuat Kibu Suci Muzan kekuatannya semakin melemah secara bertahap. 1. Zoriichi Sugikuni. Zoriichi adalah karakter terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba. Meskipun sudah lama mati, perlu diketahui bahwa Zoriichi adalah orang yang bisa bertarung seorang diri melawan Kibu Suci Muzan. Bahkan Muzan sendiri harus kabur di saat harus melawannya. Zoriichi sudah jenius sejak kecil. Ia bahkan mampu mengalahkan ahli pedang senior di saat pertama dia memegang pedang. Seumur hidupnya, Zoriichi tak bisa dikalahkan oleh Muzan maupun Kokushibo. Yang membunuh Zoriichi pada akhirnya adalah usia tua. Dalam usia 80 tahun, Zoriichi mencoba melawan Kokushibo. Namun, ia hanya bisa meluncurkan satu serangan sebelum gugur. Kilas balik Zoriichi mengungkapkan betapa berbahayanya dia yang bisa mengalahkan Muzan dalam duel 1 lawan 1. Sementara di masa sekarang, para pembasmi iblis harus mengeroyok Muzan untuk bisa membunuhnya. Oke guys, itulah 10 orang terkuat yang ada di Kimetsu no Yaiba versi Anzipara. Menurut kalian gimana guys? Apakah sependapat dengan urutan di atas? Oke, saya kira cukup pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Anzipara.